Perkenalkan, nama saya Alvita Salmasari, NIM 24400500152. Saya akan menjelaskan analisa atau ulasan tentang film Capernaum yang sudah saya tonton. Film ini menceritakan tentang seorang anak kecil berumur 12 tahun yang hidup dengan orang tua pengangguran yang mengeksploitasi anak-anaknya untuk bekerja dan berjualan barang-barang di toko kelontong milik orang lain. Eh, Anak kecil berusia 12 tahun ini bernama Zain yang mempunyai seorang adik perempuan bernama Sahar yang berumur 11 tahun. Di mana Sahar ini disukai oleh pemilik toko kelontong tempat Zain bekerja bernama Asad. Asad menyukai Sahar dan ingin menikahinya. Jadi jadi dia membuat kesepakatan dengan orang tua Sahar untuk menikahkan dia dengan Sahar di saat Sahar sudah menyentuh usia remaja, ditandai dengan menstruasi pertama. Tapi Zain itu nggak mau kalau Sahar itu menikah sama Asad. Karena dia tahu apa yang akan terjadi sama Sahar jika menikah dengan Sahar. Akhirnya, karena Zain adalah orang pertama yang mengetahui menstruasi pertama si Sahar, jadi dia membantu Sahar untuk pergi atau kabur dari rumah agar tidak dinikahkan dengan Asad. Tapi di tengah rencana mereka untuk kabur dari rumah, itu diketahui oleh orang tua mereka. Jadi Sahar tetap dipaksa untuk menikah dengan Asad. Karena ketahuan jadinya si Zain eh, dipaksa untuk tidak ikut campur urusan Sahar dan Asad. Urusan pernikahan Sahar dan Asad. Jadi karena Zain kecewa pada orang tuanya, jadi dia memutuskan untuk pergi dari rumah, kabur dari rumah. Dan dalam perjalanannya menggunakan bis keluar kota, dia bertemu dengan seorang perempuan, seorang wanita bernama Rahil yang mempunyai seorang anak, Yonas. Tapi Rahil ini mempunyai eh, identitas palsu yang dibantu oleh seseorang laki-laki bernama Aspro. Terus Rahil ini akhirnya tinggal bersama Zain dan Yonas, dan selama beberapa hari mereka tinggal di rumah yang tidak mendapatkan izin tinggal karena identitas palsu dari Rahil. Akhirnya Rahil mempunyai kesepakatan bersama Zain untuk Rahil yang pergi bekerja setiap hari dan Zain yang tinggal di rumah bersama dengan Yonas dan mengurus Yonas. Tapi suatu hari Rahil pergi berpamitan pada Zain untuk menelpon ibunya yang jauh dari kota di mana Rahil tinggal sekarang. Tapi sampai pagi harinya, ternyata Rahil tidak kembali. Akhirnya Zain keluar rumah bersama Yonas untuk mencari kemana Rahil pergi. Tapi dia tidak tahu kemana dia bisa mencari Rahil. Akhirnya dia em, hidup berdua dengan Yonas, tinggal di rumah yang tidak mempunyai izin tinggal, eh, dan hidup dan bekerja dan melakukan segala hal untuk bisa bertahan hidup. Contohnya mencari pekerjaan, eh, berkeliling menjual minuman beralkohol dan lain sebagainya. Lalu dia bertemu dengan Aspro, di mana Aspro ini kenal Rahil dan dia meminta kesepakatan untuk mengambil Yonas agar bisa dia jual ke orang yang membutuhkan anak. Lalu si Zain akan dibantu oleh Aspro untuk pergi ke luar negeri
ke Swedia atau ke Turki. Karena sebelumnya Zain itu bertemu dengan seorang anak perempuan yang berbicara tentang Swedia dan Turki dan untuk keluar dari negeri itu. Tapi setelah itu Zain tidak bertemu dengan perempuan itu lagi dan dia bertemu dengan Aspro yang bisa membantunya untuk pergi ke Swedia. Tapi si em, tapi Aspro memiliki ketentuan untuk mengambil surat-surat Zain di rumah agar agar Aspro bisa membantu Zain untuk pergi dari em, negeri itu. Lalu kesepakatannya adalah Zain memberikan Yonas kepada Aspro dan Aspro akan membantu Zain untuk pergi keluar dari negeri itu. Kemudian akhirnya eh, Zain pulang kembali ke rumahnya yang bersama orang tuanya, lalu mencari surat-surat tentang keberadaan dan kehidupan dari Zain. Tapi yang ada dia malah berantem dan cekcok dengan orang tuanya yang mengatakan bahwa eh, ada bil rumah sakit yang perlu dibayar. Lalu Zain bertanya, siapa yang di rumah sakit? Dia menyadari bahwa Saharlah yang sedang yang ada di rumah sakit. Tapi ketika itu Sahar sudah meninggal dunia karena kehamilan yang sangat dini saat umur 11 tahun. Lalu Zain dengan kesalnya mengambil pisau dapur dan menemui em, Asad dan mencoba untuk membunuh Asad dengan menusuknya dengan pisau. Tapi eh, tapi perbuatan Zain itu sangat ilegal, jadi dia ditangkap atas percobaan pembunuhan dan di eh, di penjara untuk anak di bawah umur atas kasus percobaan pembunuhan. Lalu setelah dia ditangkap, dia bertemu dengan Rahil yang menanyakan gimana anaknya. Lalu dia mendapatkan keadilan dengan keluar negeri. Dia mendapatkan keadilan, mendapatkan pengacara, dan dia bisa keluar negeri yang diakhiri dengan membuat paspor. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisa hukum dari perspektif hak asasi manusia. Dalam film ini banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi. Contohnya ada eksploitasi anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 1-nya menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dan pada pasal 74 mengatur tentang larangan eksploitasi anak dalam bentuk pekerjaan yang membahayakan. Dalam film ini, Zain yang masih anak-anak terpaksa bekerja untuk membantu keluarganya, mencerminkan pelanggaran terhadap hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi. Pelanggaran HAM yang kedua adalah hak atas pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5-nya menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam film ini, Zain tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak, yang merupakan pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga ada hak kebebasan atas diri pribadi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 29-nya ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Di sini dalam film ini Sahar sebagai adik dari Zain tidak mendapatkan hak atas
diri sendiri karena dipaksa menikah dengan Asad, pemilik toko kelontong tempat keluarga mereka bekerja. Dan Zain juga tidak mendapatkan hak untuk memberikan perlindungan kepada keluarganya karena dia ditahan oleh orang tuanya sendiri untuk melindungi Sahar dan mencegahnya untuk menikah dengan Asad. Sekian ulasan film Kapernaum dari saya. Terima kasih.